Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan dari program makan bergizi gratis atau MBG yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak diluncurkan pada Januari 2025 secara bertahap. Lantas bagaimana sejauh ini pelaksanaan dari MBG? Sudah hadir studio kami Bapak Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional atau BGS. Selamat sore Pak Dadan, sehat selalu Anda. Sore udah Ranoff. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kemacetan ibu kota begitu ya Pak Dadan. Pak Ya, Dadan, sama-sama. hari ini sudah masuk tahun ajaran baru, tentu ini juga sudah cukup efektif begitu ya. Program MBG berjalan di sejumlah titik yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana kemudian pantauan hari ini Pak? Di lapangan? Alhamdulillah hari ini tepat saya menginjakan kaki di studio CNN ini, lurus 2000 SPPG, Oke. 2000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan sudah melayani 6,2 juta Ya. penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta seluruh anak sekolah dari mulai PAUD, taman kanak-kanak sampai anak SMA serta santri dan sekolah keagamaan lainnya. Oke. Oh, artinya hari ini sudah berjalan cukup optimal begitu ya Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya kan ini kan sempat libur nih Pak. Sempat libur dan kemudian terjadi penambahan yang sangat signifikan selama masa libur ini, dan alhamdulillah hari ini kemarin sudah 6 juta dan hari ini sudah ada bertambah 200.000 sehingga hari ini sudah bisa melayani 6,2 juta seluruh penerima manfaat. 6,2 juta itu di seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Ini kalau untuk Indonesia ini baru 7% dari target penerima manfaat 82,9 juta. Ya. Tapi kalau ini di Singapura, ini sudah bisa menghidupi seluruh yang beraktivitas di Singapura, karena Singapura kan hanya 4,2 penduduknya. Ya. Ditambah dengan pekerja orang asing dan yang sekolah dan lain-lain, totalnya 6 juta. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sudah bisa menghidupi seluruh orang yang beraktivitas di Singapura. Ini sudah bisa dipastikan Pak, tidak hanya anak-anak tapi ibu menyusui, ibu hamil, balita juga mendapatkan gizi yang cukup seimbang gitu ya Pak ya, setiap harinya. Ada kendala nggak Pak di lapangan Pak selama ini Pak? Ya sejauh ini sih lancar ya, Lancar. makanya program terus berjalan, terus meningkat. Memang ada hal-hal teknis yang masih harus kami fine tuning, kami sinkronisasi, kami pertajam sehingga percepatan bisa terus dilakukan, karena target kami 82,9 juta itu insya Allah sudah bisa dicapai di akhir November atau awal Desember, dan kami ingin juga di akhir Agustus program ini sudah mencakup penerima manfaat lebih dari 20 juta. Tentu Bapak juga sudah mendengar Pak masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang penerima ini Pak. Apa mungkin masukan yang paling banyak sampai di telinga Bapak? Ya, terutama sebetulnya terkait dengan percepatan di daerah 3T. Oke. Ya, dan kami akan mulai garap daerah 3T ini dalam waktu dekat ini. Oke. Karena ada 3 kunci program makan bergizi, yaitu anggaran, Baik. kemudian SDM, dan infrastruktur. Anggaran sudah selesai dari awal karena Pak Presiden selalu mengutamakan anggaran untuk makan bergizi. Yang kedua, SDM ini baru saja kami selesaikan. Ya. Kami kan sudah mendidik 2.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Kemudian kami kemarin mengambil langkah darurat untuk menambah SDM yang bisa menghandle 1,5 bulan tambahan. Kemudian kami setelah berhasil mendidik 30.000 yang baru saja selesai tanggal 12 Juli kemarin. Dan hari ini mereka sudah kembali ke daerah masing-masing. Kami beri cuti selama 1 minggu sebelum kemudian dioptimalkan untuk percepatan di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten. Dan kami ingin mulai bulan depan ini kita akan fokus di daerah 3T karena SDM-nya sudah cukup. Oke. Dan sambil SDM-nya kemudian mengidentifikasi apa hal yang harus disiapkan di daerah-daerah 3T tersebut, kami juga sedang memikirkan bagaimana agar infrastrukturnya juga bisa cepat dipenuhi. Oke, saya akan elaborasi soal infrastruktur nanti Pak, tapi sebelum ke sana saya akan putarkan, kita akan dengarkan bersama. Ini tentu Bapak mendengar masukan dari masyarakat, tentu juga ada beberapa pengamat kebijakan publik yang memberikan masukan terhadap program andalannya Pak Prabowo ini dan juga Mas Wapres, Mas Gibran. Kita akan putarkan berikut ini pemirsa statement dari Trubus Rahardiansyah yang memberikan masukan terhadap program makan bergizi gratis yang nanti akan dikomentari langsung oleh Pak Dadan. Berikut ini. Program ini
berjalan tetapi belum tepat sasaran ya, saya lihat seperti itu karena masih banyak ini kan asumsinya masih semua untuk semua anak sekolah gitu tanpa mempertimbangkan bahwa harusnya ada prioritas untuk anak kategori misalnya wilayah 3T misalnya atau wilayah yang terluar, terdepan, terisolasi, ataupun juga untuk anak yang kategori di menderita stunting atau di daerah yang kemiskinan ekstrim, sebenarnya seperti itu. Tetapi pemerintah melihatnya sama, Mbak. Jadi semuanya diperlakukan sama, memperoleh hak yang sama, tidak membedakan mereka yang orang tuanya mampu maupun tidak yang tidak mampu. Saya rasa itu. Yang kedua, bahwa sebenarnya kebijakan ini kan harus mempertimbangkan sisi, kalau kebijakan publik itu dasarnya ada ini, Mbak, efisiensi, efektif dan keberlanjutan. Nah, karena itu menurut saya ini yang harus dipertimbangkan, apakah ini sudah efisien anggaran yang ada, karena selama ini kan yang dipakai 71 triliun, kemudian ada tambahan lagi, tambahannya yang sekarang diajukan malah sampai 335 ya, 300 lebih lah gitu triliun. Nah, sehingga ini menggambarkan betapa kemudian program ini sepertinya mengejar target gitu, kejar tayang untuk mencapai 82,9 juta sasaran itu, Mbak, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek di mana kemudian sisi kualitas, sisi tata kelola maupun sisi pengawasannya dan berbagai persoalan-persoalan yang menyelimuti dalam pelaksanaan MBG itu sendiri. Ya, silakan dikomentarin Pak dari masukan Pak Trubus tadi. Terima kasih. Baik sekali. Mungkin suatu kali Pak Trubus harus datang ke Badan Gizi untuk melihat apa yang dikomentarinya, karena seringkali berkomentar dengan landasan yang kurang itu biasanya akan lebih baik lah kalau bisa berkunjung ke Badan Gizi dan kemudian melihat bagaimana tata kelola dilakukan. Pertama saya ingin sampaikan Pak Presiden itu punya obsesi untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Mulai dari dalam kandungan sampai anak itu tumbuh optimal di usia 18. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi Pak Presiden ingin memberikan hak asasi atas hak anak untuk gizi seimbang. Jadi Pak Presiden tidak membedakan kaya miskin, negeri swasta dan lain-lain. Jadi kami hitung seluruh yang ada itu sebagai penerima manfaat. Nah, kemudian adapun nanti ada orang-orang yang sudah berkecukupan, sementara ini juga tidak menjadi target dari kami karena sekolah-sekolah khusus juga belum menerima manfaat. Nah, kedua terkait dengan targeted area seperti 3T dan juga daerah-daerah stunting, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk daerah-daerah seperti itu kan membutuhkan intervensi keuangan negara. Ya, Unda Ranov harus paham bahwa 2000 SPPG yang sekarang sudah berjalan itu 100% murni kemitraan. Jadi belum satu pun fasilitas yang dibangun oleh uang APBN. Jadi swadaya begitu ya Pak ya? Swadaya. Jadi ini adalah partisipasi masyarakat yang cukup luar biasa, yang membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan yang sampai sekarang itu sudah digunakan 2000, dan kami baru tadi malam menyelesaikan verifikasi dari usulan yang masuk hampir 15.000. Dan kami selesaikan tadi malam, sehingga akan ada potensi tambahan di bulan akhir Agustus itu, kurang lebih 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang itu pun masih murni kemitraan dari masyarakat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah SDM kami cukup, yang 30.000 selesai, maka kami kemudian akan melaksanakan program dalam waktu dekat ini masuk di daerah 3T. Dan saya sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kita sama-sama mengidentifikasi daerah-daerah 3T tersebut, dan kami akan utamakan berapapun penerima manfaat di daerah itu, kami tidak akan hitung secara ekonomis, tapi betul-betul pelaksanaan program. Jadi contoh misalnya Wakil Gubernur Kepulauan Riau datang ke kami menyatakan bahwa di Kepulauan Riau itu ada 2.000 pulau, yang berpenghuni 300. Padahal kami sudah menghitung di Kepulauan Riau itu hanya akan ada 269 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berbasis total populasi dibagi dengan 3.000. Tetapi dengan kenyataan ada 300 pulau yang
berpenghuni, itu artinya kan tidak mungkin antar pulau itu saling mengirim. Jadi setiap pulau harus ada satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yang mungkin di situ hanya ada 1 sekolah, 2 sekolah, mungkin ada 200 orang, bahkan mungkin ada pulau yang tidak ada sekolah. Tapi tetap kami harus dirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi, karena di situ pasti ada ibu hamil, ada ibu menyusui, anak-anak balita. Jadi di 300 pulau itu pasti akan kami dirikan masing-masing satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, meskipun penerima manfaatnya hanya 100, hanya 200. Sehingga di Kepulauan Riau sendiri mungkin akan lebih dari 500 satuan pelayanan pemenuhan gizi setelah memperhitungkan daerah 3T tersebut. Jadi itu mekanisme yang akan kami kembangkan dalam waktu dekat ini, dan saya kira setelah kami nanti selesai dengan SDM dan kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam waktu ke depan ini orang akan melihat bahwa program ini sudah akan masuk di daerah 3T. Kerjasamanya dalam bentuk apa Pak? Tadi melibatkan pemerintah daerah begitu ya, melibatkan kementerian lain juga Pak? Ya tentu saja untuk penyiapan infrastruktur kan pasti dengan pemerintah daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk penyiapan semua rantai pasok kan pasti harus dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga BPOM. Kami kebetulan juga sudah bermitra kan dengan TNI, Polri, BIN, kemudian organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, ABJI, kemudian ada juga Kadin dan lain-lain, dan kami ingin mendorong kadin-kadin daerah untuk bisa membangun infrastruktur di daerah terpencil tersebut, dan kemudian fasilitasnya nanti kami sewa. Kolaborasinya sudah cukup efektif Pak sejauh ini, apa mungkin kendalanya dengan mereka? Alhamdulillah. Jadi ini semua sekarang beramai-ramai mendukung program makan bergizi, dan kami cukup senang karena dengan kolaborasi dan kemitraan tersebut, langkah Badan Gizi ini mudah sekali, dan alhamdulillah sampai bisa mencapai pelayanan 6,2 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Saya kira ini karena kontribusi dari berbagai pihak. Infrastruktur tadi Pak mempercayakan kemitraannya dengan LSM begitu ya? Di organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan termasuk dari pihak lain seperti Polri, PBNU ini juga ikut serta. TNI, Polri, BIN, kemudian. Meskipun tidak di bidangnya Pak. Iya, karena gini, misalnya TNI kan memiliki lahan-lahan yang tersebar di seluruh Indonesia, karena mereka kan punya kodim ya, dan punya lahan, sehingga lahannya bisa digunakan untuk membangun fasilitas. Demikian juga dengan Polri, kan memiliki Polres di setiap kabupaten, dan ada lahan sehingga seluruhnya bisa membangunkan SPPG di sana. Kemudian NU kan punya pesantren di mana-mana, demikian juga dengan Muhammadiyah. ABJI apalagi, karena mereka kan berperan di jasa boga ya. Seluruhnya anggotanya adalah catering dan juga restoran. Jadi mendukung kami untuk kegiatan ini. Berarti tidak benar ada yayasan sebuah institusi yang juga menyokong dan bukan dengan di bidangnya begitu ya Pak, sesuai dengan bidang masing-masing gitu nanti. Ini kan sebetulnya program kemasyarakatan untuk semua pihak. Jadi kalau banyak pihak yang ikut terlibat di dalam membangun SDM Indonesia masa depan, saya kira ini kita harus sambut baik ya. Baik. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut Pak, evaluasi apa yang dalam waktu dekat dibenahi dan akan menjadi langkah ke depan bersama dengan teman-teman di lapangan. Tapi akan dibahas dalam dialog setelah jeda berikut. Kami harus jeda iklan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog kami yang cukup menarik dengan Bapak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, terkait dengan apresiasi Pak Prabowo ini ya untuk program makan bergizi gratis begitu ya Pak ya, yang targetnya 82,9 juta penerima manfaat hingga November 2025 nanti. Kita lanjutkan Prof. Dadan, ini nampaknya menarik ya, hari ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya. Bagaimana kemudian cerita anak-anak ya Pak, apa yang mungkin Bapak tangkap hari ini di lapangan Pak soal MBG? Ya, anak-anak tuh banyak yang senang karena kan gimana pun menu yang kami sajikan kan memberikan pembelajaran yang cukup lah untuk mereka. Kami selalu sajikan menu dengan gizi seimbang.
Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada serat, kemudian ada juga susunya untuk sekali-kali. Dan ini tidak setiap saat untuk anak-anak sebagian besar, terutama di daerah-daerah itu, menerima menu yang seperti itu. Karena 60% anak Indonesia itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% juga anak-anak itu tidak mampu beli susu. Ya, jadi dengan hadirnya makan bergizi gratis ini adalah satu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan haknya. Dan anak-anak ini terus terang sangat sangat intens gitu dan sangat senang dengan hadirnya itu, sekolahnya jadi bergairah gitu ya. Dan belajarnya juga lebih konsentrasi. Yang di lapangan apakah juga ikut melibatkan ahli gizi Pak sampai sejauh ini, mungkin ditingkatkan mungkin apa yang merasa kurang begitu Pak di lapangan untuk tingkat Ya, di gizi setiap seimbang? SPPG kan kami wajibkan ada satu ahli gizi. Jadi menu yang kita kemas itu kan berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Jadi menu yang disajikan di Sukabumi saya kira beda dengan yang disajikan di Halmahera sana. Karena kesukaan masyarakatnya kan beda, potensi sumber daya lokalnya juga beda. Dan ahli gizi ini juga betul-betul menangkap aspirasi dari para penerima manfaat, karena mereka biasanya melakukan evaluasi menu apa saja yang mereka sukai, menu apa saja yang mereka tidak sukai, termasuk juga kita memperhatikan kebutuhan khusus dari anak-anak tersebut. Yang berbeda apa nih Pak, menu hari ini dengan menu-menu sebelumnya dari tahun 2025 Januari ini Pak, kita hitung sudah cukup lama ini, setengah Ya, tahun. ini kalau menu kan bervariasi ya, dan itu tergantung dari ahli gizi dalam penyusunannya. Dan biasanya untuk SPPG yang sudah lama berjalan, biasanya akan menangkap aspirasi dari anak-anak. Mana menu yang paling disukai, mana yang paling dihindari, sehingga untuk menghilangkan kemubajiran, mereka biasanya akan memasak yang paling disukai oleh anak-anak, yang paling bisa diterima oleh anak-anak. Kira-kira ada evaluasi menu siap saji nggak Pak sejauh ini? Sejauh ini sih menurut saya oke ya. Oke. Dan 1-2 memang ada yang porsinya kurang, kadang-kadang juga ada yang kurang menarik, tapi setiap hari kami ingatkan agar anggaran yang ada dimaksimalkan untuk memberikan menu yang bermanfaat dan menarik untuk anak-anak. Ini kan anggarannya dirasa kurang apa cukup Pak? Cukup. Sejauh ini? Sejauh ini cukup, karena kan 10.000 itu hanya bahan baku ya. Untuk di daerah Jawa secara umum ini lebih dari cukup. Untuk daerah-daerah seperti Papua kan kami sudah berikan indeks kemahalan tertentu. Ada yang mengatakan 22.000 kurang, akhirnya kami tambah. Jadi ini kan 10.000 itu hanya untuk berlaku Jawa secara umum dan daerah-daerah yang mirip kemahalannya dengan Jawa. Untuk daerah-daerah yang bahan bakunya mahal, harganya bahan bakunya saja lebih dari 25.000. Tapi kalau sejauh ini kan Bapak sudah menyatakan DPR gitu Pak, Komisi 11 ya, untuk penambahan anggaran. 9 begitu ya. Apa jumlahnya berapa Pak? Kira-kira? Jadi gini, kami itu untuk tahun 2026 mendapatkan pagu indikatif 217 triliun. Nah, sementara kami kan sedang mengejar target 82,9 juta di akhir November atau awal Desember. Sehingga kalau target itu tercapai, maka dari Januari sampai Desember kami akan melayani 82,9 juta. Nah, kalau mulai itu dari Januari sampai Desember dan tiap hari 6 kali dalam seminggu, maka anggaran 217 triliun itu akan habis di akhir Agustus. Sehingga kami akan membutuhkan tambahan untuk September, Oktober, November, Desember. Ini dengan asumsi ya, dengan asumsi bahwa 82,9 juta sudah kami bisa beri manfaat di akhir tahun ini. Kira-kira ini sudah mendapatkan respon positif dari teman-teman DPR gitu ya Pak ya? Ya, karena menurut mereka apa yang disampaikan masuk di akal. Ya, karena hitung-hitungannya kan jelas, dan jangan lupa bahwa seluruh anggota Komisi 9 sudah ikut terlibat dalam promosi, termasuk juga dalam melihat pelaksanaan makan bergizi, dan kemudian melihat bahwa anggaran yang digunakan oleh Badan Gizi ini cukup efektif dan efisien. Karena kami kan menghilangkan betul
biaya-biaya yang tidak diperlukan, betul-betul fokus ke intervensi. Dan saya kira dengan biaya bahan baku, biaya operasional yang kami tetapkan, para anggota dewan itu melihat bahwa ini cukup rasional. Kalau berbicara soal transparansinya Pak, pengawasannya bagaimana Pak? Akuntabilitasnya Ya, di gini, lapangan. untuk anggaran, kami kembangkan sedemikian rupa sehingga Kementerian Keuangan pun bisa melihat penggunaan uang itu di daerah-daerah. Karena uang itu kan kami kirimkan melalui virtual account. Jadi rekening bersama antara Badan Gizi dan mitra. Dan kemudian kami tetapkan anggaran untuk makanan bergizi itu dengan 3 hal, yaitu bahan baku, biaya operasional, dan insentif. Dan untuk biaya bahan baku dan operasional sifatnya at cost. Jadi menu makanan tidak boleh terpengaruh oleh fluktuasi harga, kualitas makanan tidak boleh terpengaruh dengan fluktuasi harga, dan kalaupun kemudian bahan bakunya dalam keadaan rendah sehingga ada sisa, uang yang ada itu tidak menjadi keuntungan untuk mitra, tapi di carry over untuk bulan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya. Jadi penggunaannya at cost sehingga alirannya pun berbasis digital, dan Kementerian Keuangan pun bahkan bisa melihat uang itu dialirkan kemana. Penambahan anggaran tadi Pak, apakah juga akan dimaksudkan untuk menambah SPPG di daerah terluar yang Anda katakan tadi? Iya, karena target kami kan memberikan manfaat 82,9 juta. Dan untuk operasionalkan kurang lebih 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi anggaran yang ada itu sudah kami hitung semua kebutuhannya selama 1 tahun. Bukan untuk menambah SPPG begitu ya Pak ya? Tentu untuk nambah SPPG juga, tetapi untuk target yang 82,9 juta memang kebutuhannya akan seperti itu. Kemudian Pak, apakah nanti juga ada 3.000, kalau tidak salah, koreksi saya jika salah, ada 3.000 penggerak di lapangan begitu ya, sarjana begitu ya Pak? Itu melibatkan dari unsur mana itu Pak, 3.000 ini? 33.000. 33.000 malah ya, cukup banyak Pak. Jadi mereka itu adalah seluruh sarjana lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang kami rekrut ulang untuk kemudian dididik selama, yang pertama dulu 7 bulan, yang kedua tuh 4 bulan, yang kemarin terakhir itu 3 bulan. Dan kemudian kami didik dengan 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama tentang bela negara, yang kedua terkait dengan hal teknis manajemen. Sarjananya dari bidang keilmuan mana Pak? Bebas. Bebas saja? Ya, semua program studi. Kontribusi mereka seperti apa nanti Pak ke depan? Ya, mereka akan menjadi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi di SPPG itu. Mereka lah yang kemudian menjadi representasi Badan Gizi di daerah. Mereka akan mengelola program di daerah, mengendalikan program di daerah, kemudian berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah dan melaporkan kegiatan ini ke pusat. Jadi program ini adalah salah satu program yang dibawa oleh messenger, ya. Messenger itu adalah sarjana penggerak pembangunan Indonesia itu, sehingga sangat terkontrol. Jadi kalau ada laporan di media, katakanlah ada satu kejadian gitu, kami hanya dalam waktu 2 menit sudah bisa paham kronologisnya, karena kami memang langsung berhubungan dengan mereka di garis terdepan. Tentu menimbulkan pertanyaan Pak, ini sudah dibuka pendaftarannya sejak kapan, dan mungkin ada yang ingin masuk untuk ikut tes juga masuk ke SPPG? Sementara sudah selesai. Sudah selesai ya Pak ya? Selesai. Jadi 33.000 sudah selesai. Jadi mereka tinggal ditempatkan di daerah-daerah. Kami belum membuka opsi lagi, tergantung dari nanti kegiatan apakah masih membutuhkan tambahan atau sudah cukup. Sudah bertugas ditempatkan di daerah masing-masing begitu ya Pak ya? Betul. Evaluasinya sejauh ini apa Pak untuk mereka ini Pak? Ada yang mungkin menjadi perhatian, training kembali atau bagaimana? Sejauh ini yang 2.000 yang sudah bekerja di lapangan itu luar biasa. Jadi mereka penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, kemudian bergerak cepat, dan juga tidak manja. Bahkan waktu gaji telat 3 bulan saja, mereka masih bisa semangat untuk bekerja. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang merah putih. Pak Dadan tentu ini kan mendapatkan inspirasi dari banyak negara, melihat Indonesia sudah nampaknya kalau dikatakan berhasil sudah lah ya Pak ya. Hampir setahun nanti, Januari 2026 nanti mendekati. Masih terlalu awal lah kalau masih terlalu dini, tapi mungkin ada negara-negara lain yang ingin tahu lebih banyak soal ini Pak. MBG ini apakah ada negara-negara sudah membidik Indonesia sebagai percontohannya? Ya,
terutama dari lembaga-lembaga internasional Oke. seperti UNESCO ya, kemudian World Food Program, kemudian dari Uni Eropa dan lain-lain. Mereka sangat concern dengan apa yang terjadi di Indonesia karena Indonesia ini bukan negara yang termasuk School Meal Coalition. Oke. Ya, karena kita baru melakukan di awal Januari, tapi kemudian tiba-tiba programnya bisa menyebar dalam waktu sangat singkat. Mereka heran kenapa daerah Indonesia yang demikian luas, ya kan, dari Sabang sampai Merauke, Oke. tapi programnya bisa cepat dalam waktu yang bersamaan tumbuh di berbagai daerah. Jadi yang mereka perhatikan adalah bagaimana organisasi ini terjadi, mekanismenya seperti apa, tanpa gemar-gembor, kok sekarang sudah 6,2 juta. Baik, Pak. Mungkin saya minta juga pesan khusus bagi Anda, bagi anak-anak di rumah yang menonton saat ini, agar tetap semangat, apalagi sudah disokong dengan MBG ini. Apa kemudian catatan Anda di tahun ajaran baru ini, Pak, bagi anak Indonesia, generasi penerus bangsa kita? Silakan, Pak. Ya, kepada adik-adik, anak-anak sekalian, ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda belajar lebih fokus, tanpa harus memikirkan gizi gitu, karena kita tahu ternyata ada hasil kajian. Banyak anak yang berhenti sekolah itu bukan hanya karena pendidikannya berbayar, karena sebenarnya biaya sekolah sudah gratis, tapi yang paling berat bagi orang tua adalah ternyata bekal sekolah untuk makan dan lain-lain. Dan sekarang pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memperhatikan adik-adik semua. Jadi saya kira ini adalah perhatian yang bagus dari pemerintah. Jadi belajar yang lebih intens agar masa depan Indonesia lebih cerah, karena adik-adik tumbuh dengan sehat dan kuat karena mendapatkan gizi yang seimbang setiap hari. Baik, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program Pak Prabowo di bawah nakoda Anda begitu ya, untuk memimpin program makan bergizi gratis. Pak Dadan Hidayana, Kepala Badan Gizi Nasional BGS, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Newsroom pada sore hari ini. Kita akan selalu dukung Anda dan berikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih Pak Dadan, selamat sore. Udah Ranov. Siap.